Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Lintang Panuntun dari kelas PCKR 1G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel, unit dasar struktural dan fungsional. Sebelum membahas struktur dan fungsinya, saya akan membahas dulu apa itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup dan bagian penyusunan tubuh manusia. Tubuh manusia dewasa terdiri dari 75 triliun sel. Setiap tipe sel memiliki fungsi khusus tertentu. Pada tubuh manusia terdapat 200 tipe sel. Karakteristik umum dari sel. Karakteristik umum dari sel: 1. Melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan, seperti mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan dan sekitarnya, seperti molekul sumber tenaga, O2, bahan penyusun, mineral, dan lain-lain. Ada juga mengeluarkan zat sisa, yaitu urea dari nitrogen, CO2, dan sampah metabolisme, mempertahankan bentuk dan integritas, ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Perkembangbiakan sel ada dua: mitosis, tumbuh dan perbaikan, dan meiosis, pembentukan sel kelamin. Sel terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, membran sel atau plasma permembran. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma terbagi menjadi 2, sitosol dan organel. Ada organel membranosa dan organel non-membranosa. Dan yang ketiga ada nukleus atau inti sel. Saya akan menjelaskan membran plasma sel, yaitu batas dengan dunia luar sel. Fungsinya memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma ialah istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel adalah pusat kontrol dari sel yang fungsinya mengontrol sintesis protein atau mengarahkan karakteristik fungsional dan struktural sel. Komposisi membran plasma terdiri dari lipid atau lemak, fosfolipid kepala atau hidrofilik ekor, hidrofobik berbentuk lipid bilayer 2 lapisan, dan kolesterol dan glikolipid komponen karbohidrat. Ada juga protein membran integral, protein membran perifer, dan beberapa bertindak sebagai enzim saluran ion dan reseptor, dan glikoprotein. Fungsi membran plasma yaitu pembatas permeabel selektif atau nutrisi masuk dan zat sisa keluar. Juga komunikasi, koneksi interseluler, pembatas fisik, mekanisme transport lintas membran. Ada transport pasif, transport aktif, bulk transport, osmosis, pasif transport. Lanjut, sitoplasma sitosol. Matriks atau material interseluler berbeda-beda untuk tiap sel, kebanyakan air. Sedangkan organel struktur kompleks yang terorganisasi dan memiliki bentuk yang unik dan khusus. Juga tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel dan penting untuk aktivitas dan struktur normal sel.
organel membranosa meliputi retikulum endoplasma RE. Ada RE kasar mengandung ribosom dan membuat protein untuk dikirim keluar sel. Ada juga RE halus, yaitu tempat metabolisme lemak dan karbohidrat. Berfungsi detoksifikasi. Selanjutnya ada organel membranosa atau peroksisom vesikel yang terbentuk dari RE kasar, menggunakan oksigen untuk detoksifikasi, diperantarai oleh enzim-enzim khusus. Paling banyak terdapat di sel hati. Berikut adalah contoh fungsional peroksisom. Organel membranosa ada aparatus Golgi, berfungsi memodifikasi, menyimpan, dan memilih material dari RE kasar. Juga daerah penerima atau sysphase dan daerah pengirim transphase, dan menghasilkan lisosom. Ada autofagi yang menyingkirkan organel-organel yang lebih tua. Juga autolisis atau destruksi sel. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda, menghasilkan banyak ATP, disebut sebagai pembangkit energi. Seperti itu gambar. Dan selanjutnya ada organel non-membranosa yang tidak terbuat dari membran, biasanya terbuat dari protein, meliputi ribosom yang bebas dan yang terkait. Sitoskeleton ada 3, mikrofilamen, serabut intermediat, dan mikrotubulus dan sentrosom. Ribosom adalah granula kecil dan padat, terdiri dari protein dan RNA. Juga tempat sintesa protein. Tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Subunit kecil merupakan setengah dari subunit yang besar. Sitoskeleton terbuat dari lembaran protein, membantu bentuk sel, koordinasi pergerakan seluler, dan terkategori menjadi 3, mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Organel membranosa. Di sini ada sentriol dan sentrosom. Sentrosom adalah area dekat dengan nukleus dan tempat pengorganisasian mikrotubulus. Dan ada sentriol atau sepasang. Di dalam strosom 9 set triplet mikrotubulus penting dalam pembelahan sel. Mikrofili, silia, dan flagel. Tambahan yang keluar dari permukaan beberapa jenis sel. Mikrofili berfungsi penting perpanjangan sitoplasmik dan untuk absorpsi. Selanjutnya ada silia yang biasanya dalam jumlah banyak dan bekerja bersama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Ada juga flagel yang lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal dan menggerakkan sel. Inilah gambar dari goblet sel, sekretum mencin, layar khusus, dan yang baik ada flagellum, nukleus.
adalah pusat kontrol aktivitas seluler, biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel dan tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Nukleus diselimuti membran ganda yang disebut amplop nukleus atau nuclear envelope. Nuclear envelope mengontrol keluar dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleolus, anak inti. Nukleus sel dapat memiliki satu atau lebih nukleoli. Nukleoli bertanggung jawab membentuk ribosom, kromatin, dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus. DNA adalah polimer nukleotida, gula fosfat, dan basa nitrogen. Untai ganda, kromatin atau untaian DNA dan protein histon. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir. Tiap kromosom menggantung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein lain yang berhubungan, dan kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel. Sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan mengganti sel yang rusak. Sekian video penjelasan dari saya mengenai struktur dan fungsi sel. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.